ganggu banget ke arah Kaditanya karena kenapa? Kalau misalkan dia ngabisin minion di saat ada temen satu orang aja, dia nggak bakalan dapat gold dan XP, itu bakalan rugi banget untuk growth dari segi itemnya dia. Tapi balik lagi ternyata Alice Jungler. Alice Jungler bener dugaan praduga dari seorang Choji pernah terjadi juga dan kita lihat eksekusinya Super Ken dengan Arlott Jungler killing spree juga. Pokoknya line of down, here we go. Game 1, Bigetron Beta melawan Geekslate Junior. Siapa yang kalian pegang? Kalian harus spam chat. Ini komposisinya benar-benar luar biasa yang dibawa di game yang pertama. Dan bahkan kalau dilihat agresivitas teman-teman dari Geekslate kayaknya terlihat udah mulai pegang invasi jungle Bigetron Beta. Dan itu adalah sebuah vision ekstra untuk teman-teman dari Geekslate Junior. Ya, Rapture pun dengan posisi bahwa Mavzi menggunakan Mystery Shop, ditambah lagi dengan adanya Alice Jungler, otomatis dari segi durability harusnya Geekslate Junior nggak terlalu mengkhawatirkan gitu loh. Tapi yang menurut Choji cukup mengkhawatirkan adalah Super Ken di game kali ini menggunakan Killing Spree. Oke, team fight-nya bakalan enak banget untuk Super Ken, apalagi dari segi prolong team fight ya. Cuma problemnya adalah bagaimana dengan kontesnya. Oke, nah itu yang tadi kita lihat kurang ya. Iya, persis sama di match kedua tadi. Tapi balik lagi, ternyata untuk di arah mid-nya ini masih bisa dibilang cukup equal. Cuman permainan dari Farsha pun sepertinya lebih agak dihemat-hemat lah pergerakannya. Mengingat bahwa Elzura membawa hero yang sangat menyebalkan sekalinya dive in. Dengan adanya Petrify itu bakalan bisa jadi one shot combo terhadap dan QT. Tapi pindah ke arah top lane, lihat pergerakan dari Arlott-nya. Pergerakan dari Alice dari Geekslate itu justru benar-benar konservatif banget dan bahkan mau coba mengambil ke arah purple buff-nya dan udah mulai ada sedikit ketika ya, stun begitu saja, Exortnya mulai masuk dan Super Ken berhasil mendapatkan super first blood. Dan kita lihat Aldo cover wall charge-nya manis banget. Bener-bener just in time, bahkan dia menggunakan tadi flickernya ya. Dan Super Ken-nya selamat. Itu tadi sempat agak sedikit posisinya nggak enak dan langsung diselamatkan oleh wall charge dari Aldo. Itu pas banget, flicker langsung wall charge ke samping dinding. Yang enak dari Grok adalah mau panjang maupun pendek inisiasi dari wall charge-nya, stunnya tetap sama 1,8 detik lama. Itu yang paling enak dari seorang Grok ya. Ditambah lagi dengan pasif bahwa dia nggak bisa kena CC di saat dekat tembok, makin susah lagi untuk di pick off. Tapi balik lagi untuk daerah top lane, tiba-tiba Renesmee pun terkena damage yang lumayan besar dari Saken di finish oleh Dan QT. Dan bahkan di lain sisi, di arah teman sana Turtle pun telah diambil oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Rugi banget nggak dapat gerobak, Super Ken mulai masuk ke invasi ke arah jungle dibantu oleh Narashi. Belum ada komitmen lebih, tampaknya openingnya belum terlalu enak. Tetapi ya itu dia objektifnya cuma ngabisin, ilangin jungle dari Alice. Supaya pas stucknya juga gak maksimal. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun yang diambil oleh Arlott ternyata adalah penetrasi dan juga dari segi movement speednya, penetrasi armor ya. Ditambah lagi dengan kalau kita ngeliat dari Alice, dari Geekslate Junior, damage to monster dan juga spell cooldown reduction dari anak-anakan emblem dari Demon Slayer-nya. Yang berarti emang untuk di game kali ini Expert tugasnya cuma 2, tahan badan dan juga siapin retribution. Oke, tampaknya wall charge karena dua member Rapture akan menjadi satu korban dan ditambah Elzura juga kali ini Exort melawan Dan QT. Apakah masih survive 2-1? Dan ini aku pengen bahas juga sih sebenarnya Purify di tangan BTR oleh Dan QT dan juga Saken. Ya, Purify ini sebenarnya banyak banget efeknya ya. Mengingat bahwa ada Kadita, ada Exort dengan Immobilize-nya, ada knockback dari Renesmee dan juga Rapture dengan adanya stun yang dimiliki. Ini jadi satu spell yang benar-benar penting banget untuk BTR. Dan kebetulan yang emang memiliki Purify itu adalah damage dealer-nya. Karena walaupun Ken pun adalah seorang jungler, dia nggak terlalu takut sama sisi yang dimiliki oleh Geekslate Junior. Berkat dengan adanya Aldo yang dari tadi juga covernya bagus banget. 2 kali loh cover terjadi, nutupin ke arah Arlott dan bahkan nutupin juga ke arah dan QT kan tadi di arah mid lane kena kepada 3 player. Itulah dimana Roamer terlihat kualitasnya. Gak harus selalu inisiasi. Oke, inisiasi bagus memang harus instingnya. Cuman kadang-kadang kita juga harus cover. Yang penting wall charge untuk cover. Dan lihat wall charge-nya inisiasi tapi belum ada follow up damage sayangnya. Aldo sedikit tertangkap basah kali ini tanpa adanya flicker. Masih bisa survive ke damage mulai masuk dan tampaknya damage-nya terlalu dalam. Exort akan mendapatkan 1 buah point kill. Maze of Camera akan retake down begitu saja dan Turtle-nya itu lihat di cancel begitu saja dan Exort akan mengamankan Turtle dengan cukup nyaman. Ya, Turtle pun telah diambil oleh teman-teman dari Geekslate Junior. Cuman untuk sekarang dari segi network pun
sebenarnya udah lumayan berbeda walaupun Turtle sama-sama di angka 1 poin ya. Karena balik lagi kill point dari Begitu Beta juga lebih banyak di angka 3 kill point lebih banyak dibandingkan dengan Dixa Junior. Tapi di area top lane sana, ini bener-bener balik lagi, gold laner itu pasti akan selalu di-push terus dan ternyata korban pertamanya adalah Rapture di area top lane sana. Renasmi mencoba sekuat tenaga untuk mundur terlebih dahulu dengan mana sedikit mungkin dan ternyata ditutup jalannya oleh Aldo karena mau di-push bisa-bisa di area top lane. Wah, ditunggangin begitu saja dan turret di atas udah hancur, turret di bawah udah hancur. Ini ruang gerak teman-teman Geek Slate Junior akan semakin sempit dan tentunya target operasi utama dari Bigetron kali ini adalah mid side-nya. Kali ini ke-stun begitu saja dari segi Exort. Elzura di bagian belakang mendapatkan shutdown ke arah dan QT. Bigetron tarik sedikit mundur, Aldo tertangkap oleh Tyrant's Rage dan Tyrant's Revenge-nya dan dia harus jatuh di tangan Renesmee. Wah, ini narasi harus ada satu hal yang dipertimbangkan sih. Split-split dia itu kan anak-anakannya banyak ya. Itu bakal ngasih makan banget ke arah Exort kalau misalkan Blood Out-nya lagi nyala. Regen itu bakalan banyak banget dan kalau misalkan dari Alice-nya Exort itu udah punya Oracle, itu bakalan susah banget sih untuk ditumbangin. Tapi balik lagi, Saken survive dengan adanya 2 player inisiatif dari atas sana, dari Rapture dan juga Renasmi. Tapi sejauh mata memandang, Bigetron Beta sedang memegang kontrol dengan sangat baik di game kali ini. 20.000 dibandingkan 18.000 dan bahkan dari segi mapnya, lihat narasi di mana, lihat dari grupnya Aldo di mana. Begitupun juga dengan Arlott yang standby untuk mengambil ataupun invasi ke arah jungle buff dari Geek Slate Junior. Satu hal yang aku suka dari Geek Slate itu mereka tetap proaktif sih. Kalau lihat mereka behind tapi mereka coba mencari play, coba mencari fight back. Kita lihat turret dari atas innernya juga sudah hancur. Sebuah defensive maneuver yang gagal dilakukan oleh Geek Slate Junior dan mungkin itu akan costly. Kita lihat Maves mulai bergerak arah dan QT. Wings by Wings sudah dipecahkan begitu saja. Bigetron Beta belum mau commit fight, belum mendapatkan openingnya karena netral objektifnya saja dulu yang diutamakan. Ya, dan netral objektif ada di tangan Turtle. Tapi lihat posisi diri Rapture-nya. Ternyata dia malah menggunakan Tyrant's Revenge terhadap seorang Aldo yang immune. Tapi balik lagi dengan adanya satu Speedy Light Wheel terakhir dari seorang Saken. Turtle pun berhasil diambil dengan adanya 2 turtle yang total diambil oleh Bigetron Beta. Masih belum ada pertukaran dari segi turret sejauh mata memandang. Tapi yang jelas adalah Bigetron Beta sedang menumpuk powernya untuk punya satu team fight yang game changing nanti mungkin di menit 10 ataupun menit 12. Ini kalau kita ngomongin turret pun Bigetron masih kokoh ya. Semua turret masih berdiri di menit yang ke-8 hampir genap. Ini menjadi sebuah mungkin sebuah challenge dari Geek Slate sendiri untuk menembus ini. Oke, area mid lane Purify dibuka begitu saja dan lihat Super Ken. Feather Airstrike-nya menerima damage dari seorang Exort. Masih bisa survive dan tampaknya belum ada nyawa. Lihat Saken, objektif sekali. Renesmee tertangkap base di area mid lane dan QT tidak punya Purify. Masih ada Wings by Wings, masih bisa kabur. Tapi Darashi di area dive turret-nya masih bisa kabur juga. Tetapi Geek Slate masih mempertahankan sulit sekali dengan mid side-nya. Ya, Exar pun datang dari belakang dengan Blood Out yang sudah dinyalakan dari awal dan bahkan mencoba untuk mengambil ke arah Saken sendiri, tapi Maef langsung saja men-lock on ke arah seorang Saken. Tapi balik lagi di arah mid lane pun ternyata dengan tidak adanya minion lanjutan, otomatis turret pun masih bisa bertahan. Satu hal yang jadi notice adalah Extort datangnya cukup telat tadi. Dia sebenarnya kalau misalkan datangnya lebih awal lagi mungkin ada 1 ataupun 2 player yang bisa diambil dari Bigetron Beta, tapi sayangnya nggak dapat. Dan bahkan Elzura bermain like-nya Rambo, one versus everybody. Dia nggak boleh depannya siapa, ya berujung kepada dia yang tumbang dengan cukup cepat di arah menit ke-9 kali ini. Dan bahkan lihat Aldo langsung menggunakan wild charge yang menuju ke arah seorang Extort, dan Extort pun langsung saja dibontang-banting dengan ada final splash dari seorang Arlott, dan itu menjadi nyawa terakhir untuk di menit ke-9 kali ini bagi seorang Extort. Extra 240 gold untuk seorang Super Ken kali ini yang sudah mengantongi 3 buah point kill. Dan lihat top turretnya akhirnya hancur, jebol juga 1 turret untuk Bigetron Beta. Tetapi nggak masalah, karena kalau dilihat sebenarnya Bigetron masih sangat leading dari segi ruang map. Dan itu yang menjadi kesulitan tampaknya, tapi Saken kali ini menerima damage dari Max. Dengan adanya Vengeance masih bisa kabur dan tentunya cover dari Aldo. Dan off camera Renesmee mati untuk yang kali ketiganya. Iya, sebenarnya kalau ngomongin kali ketiga dari tumbang ya, lihat dari kadianya Aldo. Dari tadi total 4 kill yang didapatkan oleh Geek Slate, itu 3-nya dari Aldo. Itulah tanda kalau misalkan kalian itu roamer yang bener gitu loh, roamer yang baik gitu loh, yang berani memberikan nyawanya untuk
menjembatani teman-teman yang lainnya untuk bisa mendapatkan ataupun trade dengan sesuatu yang worth it. Dan untuk sekarang trade-nya adalah tadi Saken bisa hidup dan bahkan Lord pun sudah dipegang oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Mengingat bahwa dari segi source damage ya, Knives, Renesmee, Exor dan juga Alzura kondisinya jauh dan dari segi network sudah hampir berbeda 10.000. Ini bakal jadi problem yang sangat besar untuk Giggs Junior kalau misalkan Bigetron Beta tetap snowball. Iya, yang harus menjadi baik lagi ya PR utama Alzura kali ini dengan ultimate-nya untuk kabur. Maves berusaha langsung penetrasi ke arah backline, langsung sekarat begitu saja. Shuriken yang diterima sakit banget dan Bigetron Beta dengan ada Lord-nya iya di bagian atas. Harus, turunnya di bagian bawah tapi Bigetron Beta nih pelan-pelan tapi pasti menjaga kedisiplinannya, tidak mau terlalu overcommit maupun overextend. Iya, dan itu dari tadi final slash-nya Superken sih selalu ada sesuatu yang bisa diambil ya. Entah itu dari segi ngejaga turretnya untuk ngusir ke arah minionnya ataupun lining up teman-teman dari Giggs Junior agar Aldo punya wall charge yang bagus. Tapi balik lagi, ini yang TNC yang dari tadi Caji katakan gitu loh. Permainan yang emang on point dari Superken dengan Arlotnya menghasilkan kepada nggak cuma damage aja tapi sisi yang bisa sangat-sangat diandalkan oleh tim-timnya. Ya oke, Aldo kali ini, Mives! Damage dari mana? Gila sakit banget. Physical dan Magical Burst bersatu dan langsung hilang. Lord sudah mulai berhasil diamankan. Tapi Rapture, oh my god sakit banget. Masih bisa survive Zura. Kali ini resource skillnya sudah mulai cooldown semua dan dia harus hilang. Bigetron masih strong with 5 kali 3 member saja yang melakukan defense. Narashi masih bisa ke stun tetapi tampaknya teman-teman dari Bigetron Beta melihat tidak adanya objektif di dalam map. Mereka mundur lagi. Ya, tersisa tinggal satu wave minion saja di arah bottom lane. Benar-benar ditahan banget. Tapi satu hal yang Joji notice dari team fight barusan adalah Narashi menaruh grab-grabnya di depan sana. Terus campur dengan Red Flicker dan bahkan adanya wall charge di depan sana membuat beberapa player terkena stun. Dan bahkan lihat Rapture-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Aldo di lain sisi keluar dari Bloodout karena Bloodout dari Extra dan masih bisa survive. 2 player ditukar 1 dari Dan QT. Cukup worth it untuk sekarang dari Bigetron Beta. Tapi yang lebih worth it adalah sekarang lihat dari segi network-nya. Sudah fix berbeda 10.000 di menit ke-13 kali ini. Ini benar-benar one-sided untuk saat ini tampaknya. Ya, Alzura dan juga Rapture belum bisa menemukan sinergi yang tepat dengan Kadita dan juga Kufranya. Double K belum terlihat signifikan impact-nya tampaknya. Dan untuk Bigetron Beta kali ini masih pelan-pelan bergerak, mencari opportunity lagi, reset lagi. Dan kalau dari item apa nih Coji kira-kira yang kelihatan signifikan? Ya kalau kita ngeliat dari segi itemnya sebenarnya yang paling signifikan itu dari Arlotnya sendiri ya. Kalau tadi kita ngelihat fokusnya adalah Hunter Strike Maleficor baru Endless Battle, justru sekarang dengan Superken yang lagi snowball dia ngambil ke arah Blade of Whisper terlebih dahulu. Ini belum ada Endless Battle aja, damage-nya udah segede gini, apalagi ditambahin sama Endless Battle yang dalam tanda kutip punya true damage yang bisa menembus ke item defensif apapun ataupun defensive power apapun. Mau magic maupun fisikal. Paling yang bisa bikin kurang damage dari Endless Battle cuma dari Antiquiras. Ya itu pun juga karena efek dari Antiquiras adalah untuk mengurangi power physical attack lawannya sebanyak 24% di max stack. Hey, kita lihat Lord yang pertama sudah hadir. Aldo, Narashi memberikan zoning Rapture. Terpaksa menggunakan skill satunya untuk kabur. Untuk saat ini belum ada komitmen fight. Superken fokus ke arah Lord. Maizy langsung ke arah belakang. Rapture juga. Taran Zreja kena, belum ada follow up damage. Tapi lihat Lordnya berhasil dimenangkan oleh Bigetron Beta. Maizy menjadi korban yang kedua. Untuk saat ini Superken di shutdown. Dan Alzura berusaha menggunakan skillnya untuk kabur. Aldo dengan conceal play-nya berhasil mendapatkan double kill. Dan lihat di arah belakang. Exort, Alice, everybody. Tetapi tampaknya belum bisa memberikan damage yang signifikan. Saken, Win of Nature mendapatkan mega kill. Dan itu dia wiped out untuk Bigetron Beta di game yang pertama. Dan tampaknya ini membuka peluang untuk Bigetron Beta menutup game kali ini. Dan lihat, The Red Robot strike first. Bigetron Beta mengamankan poin yang pertama. Ya itu dia dengan adanya Saken yang mencoba untuk fokus terlebih dahulu ngambil ke arah base turret dengan satu minion wave lagi mencoba untuk masuk. Dan pada akhirnya dengan satu Rapture pastinya tidak bisa melakukan defensive maneuver. Bigetron Beta mendapatkan game pertama dengan cukup mendominasi. Satu hal yang jadi notice dari Giggs Junior adalah ketidaksambungan visi dan misi yang